Yeremia pasal 41. Dalam bulan yang ketujuh, datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mispa, maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia, yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mispa, dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit, yang terdapat di sana dipukul mati oleh Ismail. Esok harinya sesudah ia membunuh Gedalia, ketika itu belum ada yang tahu. Datanglah orang-orang dari Sikem, dari Silo, dan dari Samaria, 80 orang jumlahnya, yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak, dan badannya bertoreh-toreh. Mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Lalu keluarlah Ismail bin Netanya dari Mispa untuk mendapatkan mereka sambil menangis. Ketika ia bertemu dengan mereka, berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kepada Gedalia bin Ahikam." Tetapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi. Tetapi di antara mereka terdapat 10 orang yang berkata kepada Ismail, "Janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yakni gandum, jelai, minyak, dan madu." Maka ia pun membiarkan mereka, tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Adapun perigi, kemana Ismail melemparkan segala mayat orang-orang yang dipukulnya mati itu, adalah perigi besar yang telah dibuat oleh Raja Asa untuk menghadapi Baesa, Raja Israel. Itulah yang diisi Ismail bin Netanya dengan mayat orang-orang yang mati terbunuh itu. Lalu Ismail mengangkut sebagai tawanan seluruh sisa-sisa rakyat yang ada di Mispa itu, putri-putri raja, dan semua orang yang masih tinggal di Mispa yang telah ditempatkan di bawah Gedalia bin Ahikam oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Ismail bin Netanya mengangkut mereka sebagai tawanan, lalu ia berangkat untuk menyeberang ke daerah Bani Amon. Tetapi ketika Yohanan bin Kareah, serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Ismail bin Netanya, maka mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka. Lalu mereka berangkat memerangi Ismail bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon. Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismail melihat Yohanan bin Kareah, serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersukacitalah mereka. Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail dari Mispa itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Kareah. Tetapi Ismail bin Netanya beserta 8 orang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah Bani Amon. Lalu Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya dari Mispa. Setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahikam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit, perempuan, anak-anak, dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon. Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem, dengan maksud berjalan terus menuju Mesir untuk mengelakkan orang-orang Kasdim yang ditakuti mereka, oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Yeremia pasal 42. Yeremia memperingati supaya jangan mengungsi ke Mesir. Kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Kareah dan Asarya bin Hosaya, beserta seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepada yang besar, dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, "Biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu, untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang, hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan." Jawab Nabi Yeremia kepada mereka,
permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu minta itu, dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu, kau sampaikan kepada kami. Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia, dan seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel yang kepadanya, kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu di hadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu, janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dengan mengatakan, kami tidak mau tinggal di negeri ini, sebab pikirmu, tidak. Kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, dan tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal. Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir, sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem. Demikianlah akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu, apabila kamu pergi ke Mesir. Kamu akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita, dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita, supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Yeremia pasal 43. Yeremia dipaksa mengungsi ke Mesir. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka, yang disuruh Tuhan Allah mereka, disampaikannya kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas, maka berkatalah Asarya bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah, serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi Baruch bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babel. Demikianlah Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan
untuk tinggal di tanah Yehuda. Lalu Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa, kemana mereka telah berserak-serak untuk menetap di tanah Yehuda. Laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pada Gedalia bin Ahikam bin Safan. Juga Nabi Yeremia dan Baruch bin Neria. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir, sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Tahpanhes. Yeremia bernubuat bahwa Mesir akan ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia di Tahpanhes bunyinya, "Ambillah di tanganmu batu-batu besar, dan sembunyikanlah itu di tanah liat, dekat pintu masuk istana Firaun, di Tahpanhes, di hadapan mata orang-orang Yehuda itu. Lalu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya, aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar Raja Babel hambaku itu, supaya ia mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini, dan membentangkan permadani kebesarannya di atasnya. Dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir, yang kemaut-kemautlah, yang ketawanan-ketawananlah, yang kepedang-kepedanglah. Ia akan menyalakan api di kuil-kuil para allah Mesir, dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan, dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu, seperti seorang gembala membersihkan pakaiannya dari kutu-kutu. Kemudian ia akan pergi dari sana tanpa gangguan. Ia akan memecahkan tugu-tugu berhala Bet Shemesh yang ada di Mesir, dan akan menghanguskan kuil para allah Mesir itu dengan api.